warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Bali adalah sebuah pulau di Indonesia yang berada di sebelah timur Pulau Jawa. Bali dianugerahkan memiliki alam yang indah dan bervariatif, sehingga menjadi salah satu destinasi wisata yang sering menjadi sasaran para wisatawan. Tidak hanya dikarenakan keindahan alamnya, keragaman adat, budaya, dan kehidupan masyarakat di Bali juga menjadi faktor banyaknya wisatawan yang tertarik akan Bali. Apa saja keragaman adat, budaya, dan kehidupan masyarakat itu? Mari kita gali lebih dalam. Selamat datang di podcast To The Best. Saya, Raden Roro Nadia Mustika Raditya Ningrum, selaku moderator dalam podcast kali ini. Dalam podcast kali ini, saya akan membahas dan menggali lebih dalam tentang Bali bersama para narasumber yang sudah hadir, yaitu saya, Muhammad Fauzan Proklamisa Donito. Saya Rafa Kailara Brusituku. Saya Anissa Zaratu Soliha. saya, Nadine Aulia Santi. Saya Muhammad Mirza Akbar Pratama. Saya Danis Surya Pratama. Bagaimana nih kabar para narasumber kalian? Alhamdulillah baik. Bagaimana perasaan teman-teman narasumber sekalian setelah menjalani program Sinau Wisata di Bali? Saya sangat merasa terpukau, apalagi dengan adanya program Sinau Wisata di Bali merupakan pengalaman berharga yang memberikan saya banyak pelajaran dan wawasan baru. Sama halnya dengan saya, Bali ini memberikan banyak sekali wawasan dan budaya yang sangat menarik. Dan saya juga bersyukur bisa datang ke Bali karena saya dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan tentang Bali dan akhirnya saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di Bali. Jadi pada intinya Bali ini memberikan banyak sekali pengalaman dan kenangan buat saya. Wah, kita bahas tentang budaya Bali nih. Para teman-teman narasumber sekalian pasti mengetahui budaya tarian Bali, terutama tari barong. Tahu kan? Tahu dong. Itu kan tarian terkenal di Bali. Yap, benar. Tari barong merupakan salah satu bentuk seni yang sering diasosiasikan dengan spiritual, menggambarkan pertempuran klasik antara kebaikan dan kejahatan yang menjelma menjadi salah satu tarian paling terkenal dan paling disukai di Bali. Tari barong merupakan kisah dari Raja Hastinapura yang bernama Raja Panu dan Dewi Kunti. Pengikut Rangda itu mencari Dewi Kunti yang sedang dalam perjalanan untuk bertemu Mahapatinya. Rangda ini jahat loh ya. Sahadewa yaitu putra Dewi Kunti sedang bersama Dewi Kunti saat itu. Dewi Kunti telah terikat janji dengan Rangda untuk menyerahkan Sahadewa kepada Rangda. Hati nurani Dewi Kunti sebagai ibu jelas tidak tega untuk menyerahkan anaknya sebagai korban untuk Rangda. Tetapi akhirnya Dewi Kunti menyerahkan Sahadewa ke Rangda dikarenakan Dewi Kunti ini sudah terpengaruh pikiran jahatnya Rangda. Kasihan ya di posisinya Sahadewa. Sian. Nah, tuh Sahadewa diserahkan ke Rangda dan Sahadewa diikat oleh Rangda dan para pengikutnya. Dan tanpa Rangda ketahui, Dewa Siwa turun ke bumi untuk memberikan kekuatan kepada Sahadewa. Dan saat Rangda hendak memangsa si Sahadewa, Rangda ini gak bisa melukai Sahadewa sama sekali. Ajaib ya. Padahal di situ posisi Sahadewa ini udah pasrah gitu, mau dimakan sama si Rangda ini. Setelah itu Rangda ini baru menyadari kalau misalnya si Sahadewa ini punya kekuatan dari Dewa Siwa. Akhirnya Rangda meminta maaf ke Sahadewa dan mohon ampun biar bisa dimasukin ke surga. Giliran tahu kalah aja ya mohon ampun. Ngeselin gak sih? Ngeselin banget sih. Nah, tari barong ini sebenarnya disakralkan, tapi tidak dipertunjukkan di depan para wisatawan. Hanya inti dari tari barong saja yang dipertunjukkan. Jadi ada bedanya gitu loh, antara yang sakral sama yang jadiin pertunjukan. Nah, tari barong difilosofikan sebagai pengusir wabah penyakit. Selain itu untuk menjaga keseimbangan antara dua hal yang bertentangan. Apa ayo dua hal bertentangan? Apa itu? Jelas kebaikan yang diwakili dengan barong dan keburukan yaitu Rangda. Contoh difilosofikannya tari barong ini tuh saat mengusir
wabah penyakit seperti pandemi corona dan hal-hal di luar mistis yang lainnya. Gitu. Tapi sebentar, bukannya tari barong ini seharusnya terdapat hal-hal mistis ya? Soalnya tokoh-tokoh di dalam tari barong ini terinspirasi dari tokoh-tokoh di Reog Ponorogo atau Barong Ponorogo lah. Sedangkan tari reog ini itu sangat melekat sekali dengan hal-hal mistisnya. Tuh. Ya, memang kedua hal itu benar. Tetapi untuk tari barong yang berhubungan dengan mistis itu hanya khusus disakralkan, sedangkan yang tidak itu ditampilkan kepada para wisatawan. Contohnya seperti tadi filosofi mencegah wabah penyakit COVID-19. Oh gitu. Tapi ini baru adatnya aja yang kita bahas, tapi seru banget. Kalian ngerasa nggak seru banget? Baru adat loh ini. Makin penasaran. Penasaran sih. Memang benar kalau ada yang bilang Bali itu sangat kental dengan budaya juga adatnya. Adat tuh biasanya lekat dengan suatu tempat. Kalian kalau ke tempat baru pasti nemu lah yang namanya adat, ya kan? Ya, Pastilah. Pasti. Ada adaptasi lah. Apa para teman-teman ini tahu desa di Bali yang dinobatkan menjadi salah satu tempat terbersih di dunia? Apa desa? Apa tuh? Apa sih itu? Aku tahu. Itu pasti desa Panglipuran kan? Ya benar. Kamu nyontek Fauzan ya? Loh, nyontek. Panglipuran adalah salah satu desa adat dari Kabupaten Bangli. Provinsinya ada di Bali, di Indonesia. Desa ini terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Bali karena masyarakatnya yang masih menjalankan dan melestarikan budaya tradisional di dalam kehidupan mereka masing-masing. Adat atau norma yang berlaku di desa ini adalah norma-norma agama yang diterjemahkan ke dalam adat. Ada hal yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Masyarakat Bali itu menerapkan konsep Trihita Karana, yang artinya hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Dengan konsep ini menjadikan masyarakat Panglipuran lebih tertata kehidupannya dalam segi agama, kebersihan lingkungan sekitarnya, dan dalam segi sosial. Selain itu terdapat konsep Tri Mandala yang diistilahkan dengan kepala atau utama mandala, badan Madhya Mandala, dan kaki Nistama Mandala. Hal tersebut terkait dengan Buana Agung yang ada di desa Panglipuran. Nama aku. Apa nama? Buana Agung ya. Iya, kalau boleh tahu apa itu Buana Agung? Buana Agung adalah istilah yang digunakan oleh penganut agama Hindu untuk mempresentasikan alam semesta atau jagat raya di luar sana gitu. Tapi ini desa Panglipuran tadi kan tempat wisata ya. Yang namanya tempat wisata itu jelas bergantung dengan wisatawan agar tempat wisatanya bisa terus beroperasi. Maka dari itu gimana cara masyarakat desa Panglipuran meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung? Untuk meningkatkan minat wisatawan itu, desa Panglipuran tetap menjaga kebersihan desanya, menjaga kelestarian adat istiadat, serta menjaga keramah tamahan terhadap para wisatawan yang datang ke desa. Dengan begitu, para wisatawan akan merasa aman dan nyaman saat berada atau menginap di desa Panglipuran. Karena desa Panglipuran termasuk salah satu desa terbersih di dunia dan menjadi desa yang mandiri dan juga aspiratif. Desa Panglipuran juga terverifikasi oleh pemerintah sebagai CSE atau wadah pengembangan kewirausahaan yang mendukung kewirausahaan masyarakat Panglipuran seperti homestay, pedagang cenderamata, pedagang kuliner. Dan hal-hal tersebut membuahkan hasil yang sangat memuaskan bagi masyarakat desa Panglipuran itu sendiri. Tapi ya Fauzan, kamu kan tahu nih, kita baru saja menghadapi COVID yang sangat berdampak pada berbagai bidang di kehidupan. Dampak tersebut tuh juga kena ke sektor-sektor, salah satunya sektor wisata. Nah, sebagai salah satu destinasi wisata, bagaimana caranya desa Panglipuran menghadapi perubahan pasca pandemi saat di Bali? Oh, gitu. Masyarakat desa Panglipuran itu pada saat pandemi hanya berfokus pada penanganan bencana COVID-19-nya saja. Dan pada saat pasca pandemi,
masyarakat Desa Panglipuran itu sudah mulai membentuk dua kelompok, yaitu kelompok penanganan bencana dan kelompok untuk pemulihan ekonomi, yang berfungsi agar para masyarakat Desa Panglipuran tidak hanya fokus pada penanganan bencana dan juga harus fokus untuk memperbaiki ekonomi Desa Panglipurannya dengan cara meningkatkan SDM masyarakatnya. Gitu cara menghadapi pasca pandeminya. Tapi Desa Panglipuran itu kan banyak wisatawan yang dari luar negeri ataupun dalam negeri. Nah, di era sekarang tuh kan banyak budaya asing yang masuk ke daerah Bali. Salah satunya Desa Panglipuran itu tadi kan, yang kayak aku bilang tadi. Nah, bagaimana usaha masyarakat untuk mempertahankan kebudayaan yang ada di desa, sementara mereka itu sering kedatangan budaya-budaya dari luar sana? Cara masyarakat Desa Panglipuran untuk tetap mempertahankan budayanya itu dengan cara tidak terlalu tabu dengan modernisasi, dan masyarakat desa itu tetap meningkatkan kualitas budayanya agar tetap diminati oleh para wisatawan yang datang. Masyarakat Desa Panglipuran itu juga tetap membentengi dan memfilter budaya asing yang masuk ke Desa Panglipuran. Jadi agar budayanya itu tidak terlalu jauh ketinggalan dengan budaya asing gitu, dan tidak punah gitu. Tadi kan aku ngasih tebak-tebakan nih ke kalian semua, desa apa yang paling terbersih, dan kalian jawab Desa Panglipuran kan tadi. Nah, gimana caranya Desa Panglipuran ini meningkatkan kesadaran masyarakatnya untuk menjaga kebersihan hingga Desa Panglipuran ini bisa jadi desa terbersih di dunia gitu? Gimana itu? Caranya, masyarakat Desa Panglipuran itu sudah punya budaya kebersihan yang turun-temurun langsung dari leluhurnya. Seperti tidak boleh membuang limbah di tempat umum dan selalu gotong royong untuk membersihkan lingkungan desa. Dan juga Desa Panglipuran itu memiliki karyawan yang dipekerjakan untuk membantu mengelola Desa Panglipuran agar tetap maju dan tetap bersih untuk kedepannya. Tuh. Wah, ada karyawannya Ada juga. karyawannya. Kirain Iya. cuma masyarakat desanya aja. Enggak, tetap ada karyawan yang dipekerjakan. Untuk para teman-teman narasumber di sini, sebenarnya apa yang membuat Desa Panglipuran yang awalnya tuh jelas desa biasa seperti desa pada umumnya berkembang hingga menjadi tempat wisata? Apa? Nah, hal yang menyebabkan Desa Panglipuran ini berkembang menjadi tempat wisata adalah keunikan dari rumah-rumah warga. Kalian tahu nggak keunikannya apa? Apa nih? Unikannya yaitu mereka mempunyai angkul-angkul yang berbentuk sama, dan juga dari segi adat istiadat yang masih kental. Warga Bali juga mudah akrab dengan para wisatawan karena mereka terkenal dengan keramah tamahannya gitu, dan juga mereka sangat welcome terhadap orang asing yang datang. Kalian tahu nggak mata pencaharian Desa Panglipuran sesudah menjadi objek wisata? Apa itu? Pedagang bukan sih? Iya bener banget, kamu kok tahu? Iya dong. Kan aku juga pernah ke Desa Panglipuran. Iya sih. Nah, Desa Panglipuran ini sesudah menjadi objek wisata bermata pencaharian sebagai pedagang, dan sebelum menjadi objek wisata mereka juga biasanya peternak sapi, babi, ayam gitu. Oh gitu. Peternak gitu toh. Jadi sebelum menjadi objek wisata itu mereka menjadi peternak dulu. Tapi karena sebagian besar warga Desa Panglipuran bermata pencaharian sebagai pedagang, jelas bahwa mereka harus memperhatikan kepuasan pelanggan. Gimana cara mereka mempertahankan kualitas barang dagangan mereka biar pelanggan mereka yang membeli barang mereka tuh puas dengan kualitasnya? Iya, gimana caranya? Oh, gini dong caranya. Agar pelanggan puas dengan barang yang dibeli, para pedagang di Desa Panglipuran melayani dengan baik dan ramah. Barang juga selalu diperhatikan. Nah, contohnya ada pedagang buah, apabila ada buah yang busuk harus secepatnya diganti dengan buah yang segar. Begitu juga seharusnya yang dilakukan pada saat pandemi. Namun sayangnya kegiatan ekonomi harus berhenti pada masa itu. Banyak suka duka para pedagang di waktu pandemi. Contohnya, ketika pedagang tidak bisa berjualan tetapi bisa berkumpul bersama keluarga di rumah, yaitu adanya lockdown. Hal ini tidak hanya terjadi di Panglipuran loh,
tetapi juga terjadi di destinasi wisata lain seperti Pantai Pandawa. Pedagang di Pantai Pandawa menjual barang yang bagus dengan harga sesuai agar jualan berjalan sebagaimana semestinya. Tetapi hal ini tidak bisa membuat mereka terhindar dari dampak pandemi. Pedagang di Pantai Pandawa juga harus berhenti berjualan di masa pandemi karena ditutupnya pantai-pantai. Oh gitu. Tapi yang namanya orang itu pasti beda-beda kan? Perasaan kalian sama dia aja bisa beda. Nah, sama nih dengan selera wisatawan pastinya berbeda-beda juga. Ada yang menginginkan suatu barang dan ada yang tidak suka atau tidak tertarik dengan barang tersebut. Bagaimana cara para pedagang mengoptimalkan barang dagangan yang mungkin beberapa wisatawan tuh kurang tertarik dengan barang dagangan mereka? Para pedagang merasa jika ada wisatawan yang suka terhadap barang yang tidak mereka jual. Nah, mereka tidak akan memaksa wisatawan membeli barang mereka atau melarang mereka membeli di tempat ini. Karena sudah menjadi pilihan sang wisatawan, para pedagang harus ikhlas. Karena mungkin ini belum rezekinya mereka. Tetapi jika ada pelanggan yang suka dengan barang dagangan yang dijual, maka para pedagang akan melayani dengan sebagaimana semestinya. Apakah Reva sebagai narasumber menemukan barang yang unik gitu loh, yang dicari atau seringlah jadi incaran wisatawan? Pastinya ada dong. Apa itu barang uniknya? Emang apa? Emang apa? Ada dong. Ada minuman unik yang membuat banyak wisatawan datang ke Bali. Untuk membelinya yaitu lolo cemcem. Kalau cem. Cem-cem. Namanya lucu banget sih, cem-cem. Iya dong. Lolo cemcem adalah minuman yang hanya bisa ditemui di Bali. Nah, hasil produksi rumahan di Bali yang banyak dipasarkan di Desa Panglipuran, yaitu Kabupaten Bangli. Minuman ini biasanya dijual dan dikemas dalam botol air mineral. Tapi untuk mendapatkan minuman menyegarkan ini tidak perlu pergi ke Bangli loh. Kan cuma di Bangli. Iya, kan cuma di Bangli. Adanya Anda juga bisa menemukan di beberapa warung makanan di seluruh penjuru Pulau Bali. Secara umum ya. Secara umum. Nah, minuman tradisional yang satu ini terbukti baik untuk kesehatan loh. Nah, kalian mau tahu nggak bahan alaminya itu apa? Apa bahan alaminya? Bahan alami yang langsung didapat dari alam. Nah, itu juga pembuatannya tanpa bahan kimia loh. Kalian tahu nggak Kalian tahu nggak lolo cemcem itu mitosnya apa? Apa? Ada dong mitosnya. Nah, mitosnya lolo cemcem bisa dibilang minuman yang digunakan untuk meluluhkan hati seseorang loh. Aduh. Jika minumannya diminum di depan orang yang kita cintai gitu. Aduh, coba bentar. Minuman itu, tapi minuman lolo cemcem. Harus banget kalau cem-cem Iya nih. dong, harus. Aduh, ada aja sih mitosnya. Mitos itu biasanya kisah berlatar masa lalu yang dianggap benar terjadi oleh penganutnya. Kadang juga penganut mitos itu sangat percaya mitos, sama halnya seperti ia mempercayai agama. Ngeri juga ya kalau kayak gitu. Agama di Bali itu benar-benar hal yang dijunjung tinggi dan wajib, lekat dan kental juga. Teman-teman narasumber di sini jelas tahu bahwa mayoritas di Bali adalah penganut Hindu, tapi hebatnya di Bali itu toleransinya sangat tinggi. Tinggi. Bener banget Tinggi sih. ya, Di jelas. Bali juga ada yang namanya puja mandala. Kalian tahu nggak puja mandala itu apa? Apa itu? Kita pernah ke sana. Kita pernah ke sana. Nah, puja mandala ini adalah pusat peridaban yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja mandala ini ada di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Puja mandala ini menjadi representasi toleransi antar umat beragama di Bali. Masyarakat Bali juga sangat terbuka dengan semua pendatang dan tidak memandang agamanya.
Tujuan pemerintah membangun Puja Mandala ini adalah untuk mempersatukan umat beragama yang ada di Bali. Kalian tahu nggak Puja Mandala ini dikelola oleh siapa? Siapa? Emang siapa? Puja Mandala ini dikelola oleh ITDC yang kantornya berada di Nusa Dua Bali. Wih, jauh ya. Iya, di sisi lain, memang masyarakat Bali dasarnya menjunjung tinggi toleransi. Orang-orang di Bali sangat terbuka dengan adanya perbedaan agama dan orang lain yang datang. Karena posisinya masyarakat Bali terbuka untuk wisatawan atau turis. Jadi, memang seharusnya masyarakat Bali ini saling menghormati dan menghargai. Karena saling menghormati antar keyakinan agama masing-masing, maka dibangunlah tempat beribadah yang berdekatan, tapi tidak akan mengganggu keyakinan agama lain. Keren. Singkatnya, dua hal tersebut saling berkaitan, yaitu tempat Puja Mandala ini. Kalian tahu gak sih ciri khas Puja Mandala itu apa? Apa ciri khasnya? Yaitu ada 5 tempat ibadah yang berbeda dalam satu lokasi. Perbedaannya hanya ada di bangunan fisik. Keren. Nah, Di Bali itu walau toleransinya tinggi, mereka tidak lupa dengan kewajiban mereka yang sebagai sebagian besar umat Hindu, dan mereka tak meninggalkan adat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Biasanya tuh ada kan orang yang meninggalkan adat atau aturan dengan alasan toleransi, itu kan nggak boleh ya. Tapi di Bali tuh hebatnya mereka tetap mempertahankan adat mereka. Contohnya tuh saat pelaksanaan upacara adat, kan masih sering banget tuh pelaksanaan upacara adat di Bali, iya kan? Iya. Kalian sering lihat kan? ya kan kita pernah lihat pas itu. Iya, ada upacara adat yang diadakan 6 bulan sekali saat Buddha Wage, yaitu upacara adat Biodalan yang dalam 1 tahun ada 2 kali perayaan, Buddha Wage Klawu atau Buddha Cemeng Klawu. Saat rainan ini dilakukan, pemujaan terhadap Batara Rambut Sedana atau juga dikenal dengan Dewi Laksmana. Buddha Wage Klawu merupakan rainan yang datang berdasarkan pertemuan antara Wuku Klawu dengan Saptawara Buddha serta Pancawara Wage. Upacara Buddha Wage biasa dilakukan di Tanah Lot. Tanah Lot adalah objek wisata Bali yang terdapat di pura di atas tebing batu karang berwarna hitam. Pura Tanah Lot memiliki berbagai keunikan. Wah, ternyata Bali benar-benar se-wow itu ya. Tapi aku ini pernah dengar yang namanya Desa Ubud. Tahu nggak kalian Desa Tahu Ubud? pasti, kan lu terkenal juga. Nah, tadi kan kita di awal ngebahas Desa Panglipuran nih. Kalian kan juga udah ke Desa Panglipuran kan? Ya. Nah, di Desa Panglipuran banyak bule kan? Iya, dong. jelas. Cakep kan? Jelas cakep. Iya, giliran yang cakep kenceng. Nah, gimana nih kalau sekarang kita ngebahas Desa Ubud dan Desa Panglipuran tapi pakai bahasa Inggris biar kayak bule. Mau nggak? Oke, let's go. Nah, aku mau nanya nih. Why was Panglipuran village made a pilot village when there is also a village that could be used as a pilot village, namely Ubud village? It is true that the two villages are kept clean and the people always prioritize the cleanliness. But Panglipuran village is more favored because Panglipuran village has no vehicles at all, strictly motorized vehicle. While in Ubud village, residents use motorized vehicle as means of transportation. This is what caused Panglipuran village to have better air condition and clear air pollution compared to Ubud village. Besides that, in terms of building materials, in Panglipuran village, it is more natural by using bamboo and thatch as roofs. While in Ubud village, some of the building already use brick and tiles. from these 2 points, it can be concluded that the Panglipuran village is superior in terms of cleanliness and building materials compared to Ubud village. Therefore, Panglipuran village was chosen as a pilot village and became the top 3 the cleanest village in the world. Top 3 loh, Top Indonesia three. berat gak sih? Gila. Wah, beneran ya, pembahasan kita kali ini tuh seru banget tentang Bali. Ya luas banget. Banyak banget keunikannya. Tapi sayang banget ya kemarin di Sinau Wisata kita ya cuma ke tempat wisata yang kita bahas tadi aja. Semoga next time kita bisa menjelajah lebih banyak ya tentang Bali.
Amin. Makasih ya kalian semua udah nemenin aku ngebahas tentang Bali. Ya, sama-sama. Sama-sama Terima loh. kasih juga buat Anda para penonton telah menonton pembicaraan kita kali ini. Kita dari podcast To The Best pamit undur diri. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire and set the night light. Let's go, I'm alone, I'm into that. I'm good to go, I'm diamond. You know I glow up. Hey, so let's go. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire and set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. Light it up like dynamite. Whoa. Puja Mandala ini dikelola oleh Nah, ini Puja Mandala parah ini nih. dikelola oleh Satu, dua, tiga. Puja Mandala ini dikelola Puja Mandala ini dikelola oleh ITDC yang kantornya berada di Nusa Dua